Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas topik yang penting, yaitu apa yang terjadi kalau Saitama itu nggak ada di dunia One Punch Man. Loh, kok bisa begitu? Nah, kita tahu bahwa Saitama itu karakter yang kuat banget. Dan Saitama adalah karakter utama di One Punch Man. Tapi kalau nggak ada Saitama di dunia One Punch Man, apa yang terjadi dalam dunia tersebut? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini. Dan juga follow akun TikTok saya yaitu Umay Food and Store agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dan live menarik. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi, sebenarnya meskipun peran Saitama itu diremehkan oleh karakter yang lain, dia adalah karakter yang membuat dunia One Punch Man tetap ada sampai sekarang. Karena Saitama telah menahan gelombang kehancuran dan kekacauan sejak awal cerita. Tanpa Saitama, dunia yang kita kenal akan runtuh dengan cepat. Ingin gak kalian pas monster-monster pertama muncul dan bikin kekacauan? Fasin Man menghancurkan kota. Kemudian ada klan belantai yang mengancam anak-anak. Di timeline utama, ancaman ini dihancurkan oleh Saitama. Tapi tanpa Saitama, siapa yang menghadapinya? Saat itu asosiasi pahlawan masih dibentuk dan hero-hero yang ada belum cukup kuat. Disinilah momen krusial karena ini menunjukkan betapa rapuhnya dunia tanpa kekuatan absolut. Tanpa Saitama, Fasin Man kemungkinan besar akan terus menghancurkan kota. Sampai akhirnya bertemu dengan pahlawan tingkat tinggi seperti Metal Knight atau hero S-Class lainnya yang belum terdaftar. Tapi apakah mereka bisa menghentikannya? Belum tentu. Genos, meskipun kuat, seringkali kalah melawan monster level Demon atau bahkan level Dragon sampai sekarang. Saat pertarungannya dengan Mosquito Girl, Genos hampir hancur total sebelum Saitama muncul. Sehingga kalau nggak ada Saitama, Genos kemungkinan sudah tewas. Karena dia meledakkan diri untuk mengalahkan Mosquito Girl. Teori dasarnya gimana? Simpelnya, setiap monster yang dikalahkan Saitama, tapi karena nggak ada Saitama, akan terus mengamuk dan menyebabkan kerusakan massal. Minimal semakin banyak korban jiwa yang jatuh karena kerusakan mereka. Tapi meskipun Hero Association belum terbentuk, bisa jadi ada orang-orang yang bisa mengalahkan monster tersebut, seperti Bang, Atomic Samurai, dan Flashy Flash. Karena mereka semua sudah kuat sebelum menjadi pahlawan. Jadi kemungkinan mereka bertigalah yang akan mengalahkan monster Facing Man dan monster-monster lain yang seharusnya dikalahkan oleh Saitama. Kita lanjut ke monster lain dikalahkan Saitama, yaitu Carnage Kabuto. Kalau nggak ada Saitama, kemungkinan Dr. Genus akan terus melakukan penelitiannya dan melepaskan Carnage Kabuto ke kota-kota publik. Di sana dia akan melakukan perusakan massal dan penghancuran yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan orang-orang yang ingin menghentikannya dengan mudah dibantai oleh Kanes Kabuto mengingat dia adalah ancaman level naga. Tapi dia kemungkinan akan berhenti kalau ada Flashy Flash atau hero kelas S lainnya bersatu untuk mengalahkannya. Tapi tentu mereka akan kesusahan dan tidak sekali pukul seperti yang dilakukan oleh Saitama. Tapi ujungnya Kanes Kabuto tetap kalah. Namun kerusakan yang dia buat akan jauh lebih besar ketimbang saat dikalahkan Saitama dulu. Lalu kita lanjut ke monster yang dikalahkan Saitama berikutnya, yaitu Boros. Seperti yang kita tahu, Boros itu karakter yang kuat banget. Dia bahkan sudah bukan level naga lagi, tapi dia masuk ke level naga atau lebih tinggi, alias dragon or higher. Dan kekuatan Boros ini tidak akan bisa dihentikan oleh pahlawan kelas S sekalipun, biarpun mereka bersatu. Tatsumaki sekalipun tidak akan bisa mengalahkan Boros. Jadi harus Blaze yang akan menghentikan Boros. Tapi apakah Blaze akan langsung menghentikan Boros? Nah, disinilah saya menduga kalau nggak ada Saitama, maka Blaze akan muncul untuk menghentikan Boros. Tapi kita tahu kalau Blaze itu lebih kuat dari Boros. Atau bisa jadi Boros dan Blaze akan menyebabkan pertarungan yang sangat epik antar keduanya sebagai makhluk yang bisa menangani kekuatan kosmik. Tapi kalau nggak ada Blaze, maka yang terjadi Boros akan melakukan pembantaian massal terhadap pahlawan kelas S yang di sana. Dan
dunia akan berakhir karena nggak ada yang bisa melawan Boros. Kemudian kita lanjut lagi ke Cosmic Garo. Seandainya Cosmic Garo tidak dikalahkan oleh Saitama, maka siapa yang akan melawan Garo? Nah, disinilah saya menduga bahwa Blaze yang tetap akan melawan Garo. Tapi tidak seperti ketika melawan Boros, Blaze akan kewalahan ketika menangani Garo. Karena Garo bisa meniru Blaze dan melepaskan teknik yang lebih kuat dari Blaze. Sehingga Blaze akan fokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Tapi Blaze tidak akan berbuat banyak dalam menangani masalah Garo. Sehingga saya menduga kalau ada dalam posisi tersebut, Blaze akan mensummon atau mendatangkan teman-teman yang dari berbagai dimensi. Dan mereka bersama-sama bersatu untuk mengalahkan Cosmic Garo. Dan mungkin saja Blaze dan teman-temannya ini bisa menang melawan Cosmic Garo. Karena pasti mereka tidak akan membiarkan Garo untuk menyerang lebih lanjut, atau kekuatannya mereka akan ditiru oleh Garo. Nah, disinilah titik krusialnya. Jika misalnya Blaze dan teman-temannya bisa mengalahkan Garo, maka dunia akan aman sekali lagi. Dan mereka tinggal fokus untuk menyelamatkan dunia dari ancaman God. Tapi kalau Garo ternyata bisa mengalahkan Blaze dan teman-temannya, maka nggak ada lagi yang bisa menghentikan Garo. Sehingga Garo akan melakukan genosida terhadap planet bumi dan seisinya. Setelah itu, Garo akan teleportasi ke planet-planet lain untuk melakukan hal yang sama. Dan tak sampai situ saja, bisa jadi Cosmic Garo diberi kekuatan lagi oleh God untuk melakukan eksperimen menjelajahi multiverse di sekitarnya. Sehingga Garo akan melakukan genosida terhadap dunia-dunia lain. Jadi kesimpulannya, kalau Saitama nggak ada di dunia One Punch Man, maka tergantung ancaman apa dulu yang akan muncul. Kalau ancamannya sudah selevel Cosmic Garo, maka bisa jadi ancaman ini akan menghancurkan seluruh umat manusia dan juga planet-planet yang lain. Gak ada orang yang bisa menghentikannya. Tapi kalau misalnya ancamannya di bawah Cosmic Garo, kemungkinan masih bisa dihentikan oleh para pahlawan lain yang berada dalam level kelas S dan juga Blaze dan teman-temannya yang menjadi pertahanan terakhir. Sehingga saya menduga bahwa kalau nggak ada Saitama pun bukan berarti dunia langsung berakhir. Cuman tantangannya akan jauh lebih berat karena Saitama hadir sebagai bantuan dikala mereka kesusahan. Dan itulah pendapat dari saya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.